Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari sejenak waktu kita beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami memuliakan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh menjalani kehidupan ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami dengan bersekutu bersama Tuhan, membaca firman-Mu, juga merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami boleh memahami dan melakukan segala yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Salah satu kesan yang dimunculkan dari setiap pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus adalah hubungan yang terpelihara bersama dengan jemaat Tuhan yang disertai dengan ucapan syukur kepada Allah, seperti bacaan kita pada saat ini 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Rasul Paulus sungguh meyakini bahwa di balik kegigihan dalam pelayanan, di balik ketangguhan dalam pelayanan, dan di balik ketulusan dalam pemberitaan firman Tuhan, peran Roh Kudus sangat penting. Ayat 5a bacaan kita ini mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan satu kepastian yang kokoh. Dengan kekuatan oleh Roh Kudus inilah
maka Injil dapat diberitakan. Jemaat di Tesalonika dapat menerima dengan baik dan menjadi penurut Tuhan. Ayat 6 bacaan ini. Dan tidak sampai di situ saja. Ternyata dengan kekuatan oleh Roh Kudus, jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi orang lain. Ayat 7 sampai ayat 9 bacaan ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sangatlah penting melibatkan kuasa Roh Kudus dalam segala hal yang kita kerjakan, baik pelayanan dalam persekutuan di gereja, di organisasi, atau dimanapun kita berada, baik pelayanan secara sosial, baik pelayanan dalam lingkup usaha atau pekerjaan yang kita tekuni, baik pelayanan secara kemasyarakatan atau hal-hal lain yang kita kerjakan. Sebab sehebat apapun kita Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bidang kita masing-masing, namun jika kita tidak alaskan dengan kekuatan Allah, maka semua itu tidak berarti, semua itu sia-sia. Dan hal berikut yang sangat penting adalah bahwa segala hal yang telah kita nikmati di dalam Tuhan dan kita nikmati dari Tuhan melalui sesama, melalui orang lain, maka bagikanlah itu kepada sesama pun di mana kita berada, bahwa kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saluran berkat dalam hal rohani, saluran berkat dalam hal jasmani, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sambil terus berpengharapan padanya dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali ke dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan menaungi seluruh kehidupan kami, dan ini menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini. Kami telah dianugerahi waktu oleh Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa dengan firman-Mu ini kami belajar, bahwa ternyata dalam seluruh kehidupan kami melibatkan kuasa Roh Kudus. Biarlah semua ini boleh kami lakukan dalam hidup kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, baik dalam hal rohani, juga dalam hal jasmani. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Kami membawa segenap kehidupan kami kepadamu, Tuhan menolong kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan menyertai kami. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami Tuhan, dan kami selalu belajar, menyandarkan seluruh hidup hanya pada Tuhan saja, belajar untuk berpengharapan kepadamu, belajar untuk melibatkan-Mu dalam seluruh rencana kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap hal yang Tuhan telah kerjakan dalam seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalamnya kami belajar untuk melihat proses yang Tuhan nyatakan dan sediakan bagi kami, bahwa apapun itu Tuhan ada di dalamnya. Ajari kami untuk senantiasa melihat dengan iman setiap proses yang Tuhan siapkan, Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami tidak menyesali semuanya itu, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami belajar senantiasa bersyukur hanya padamu saja. Bapa kekasih jiwa kami berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu di pagi hari ini yang menyediakan waktu untuk mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Kasih karunia-Mu menaungi, biarlah ya Tuhan, rencana-rencana yang kami rencanakan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami senantiasa berdoa bagi bangsa-bangsa yang berperang, biarlah kedamaian-Mu dinyatakan ya Tuhan. Mereka boleh menghentikan perang dan mereka boleh menikmati ketenangan di dalam kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemeliharaan-Mu senantiasa kami nantikan, sehingga ya Tuhan, kami hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, biarlah Engkau memelihara, kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan, hikmat kiranya Tuhan nyatakan, dan boleh terus memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan.
Ampunilah segala dosa kami Tuhan, berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.